Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi pemirsa, pecinta tabur Injil yang diberkati Tuhan. Kesempatan yang indah ini kita akan mendengar bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kesempatan yang indah ini kami datang mengucapkan syukur atas penyertaan dan lindungan-Mu di kehidupan kami. Dan kesempatan yang indah ini kami memohon campur tangan Tuhan, memberikan kepada kami hikmat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk memahami maksud-Mu lewat berita firman Tuhan, dan dapat melakukannya seturut maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7a. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mari kita mengatakan kepada Tuhan bahwa terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab kalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Allah yang besar atas hidup kita. Kalau kita bisa sehat, sembuh dari sakit, itu juga semata-mata karena Tuhan turut bekerja di balik semua pengobatan yang kita jalani. Kalau kita bisa tetap kuat dan mampu bertahan, itu juga karena kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Dan kalau kita bisa sukses dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, itu juga karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Kita mau tetap percaya bahwa hidup kita, masa depan kita, bersama dengan keluarga kita, begitu juga dengan orang-orang yang kita kasihi, ada dalam lindungan tangan Tuhan. Karena Engkaulah Allah, adalah Allah yang menjamin kehidupan kita, bahkan kehidupan segala makhluk di dunia ini. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi Kristus, jika kita telah mengetahui bahwa kehidupan kita itu dijamin oleh Tuhan, maka sudah seharusnya kita pun wajib untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Dan melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita menemukan beberapa alasan mendasar
Mengapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan? Pertama, karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berdaulat di atas segala Allah. Tidak ada yang sehebat dan sedahsyat Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alasan yang kedua, yakni Allah kita adalah Allah pencipta sekaligus pemelihara alam semesta, dan Dia menjamin kehidupan segala makhluk. Dan alasan ketiga adalah Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaan dan tuntunan tangannya. Maka kita akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kita dan juga atas alam ciptaannya. Itulah sebabnya mengapa memuji dan memuliakan Tuhan menjadi kewajiban yang harus kita lakukan dengan setia, dengan penghayatan yang sungguh-sungguh di hadapan hadirat-Nya, dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan segala makhluk juga dipercayakan Tuhan atas hidup kita. Dengan demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi alam sekitar kita. Kita tidak membuang sampah di sembarang tempat. Tidak ada penebangan pohon di hutan secara liar. Dan kita dituntut juga untuk menjaga laut dan juga tempat di mana kita berada. Di hutan kita juga dituntut untuk memelihara alam yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dengan demikian, kita tidak hanya memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat ibadah saja, tetapi hal atau tindakan nyata kita itu terwujud lewat perilaku kita atas pengamanan alam sekitar kita. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, kita pun bersyukur bahwa dengan kebaikan Tuhan itu selalu kita alami dalam hidup kita. Allah telah memberikan keselamatan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Bersama ciptaannya yang lain, Dia telah menjamin kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh hidup memikirkan diri sendiri, bahkan kehidupan kita di masa kini saja. Tapi kita harus juga memikirkan anak cucu kita dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita bersama. Dengan demikian, kita yang telah dipanggil dan diberkati, kita pun terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu jangan serakah, tapi hidup untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, termasuk dengan menjaga serta melestarikan ciptaan Tuhan yang mulia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih berada di dalam beban pergumulan, kita diingatkan untuk senantiasa mari mau berharap, berserah, mau percaya bahwa Tuhan kita ada. Dia telah menjamin kehidupan kita. Dia dapat menolong kita. Dia dapat melepaskan kita dari beban pergumulan yang kita hadapi. Seperti pesan janji penyertaannya,
dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Janji penyertaan Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa datang, berserah, berharap, bersyukur kepadanya. Dengan mengamini bahwa apa yang Tuhan buat baik bagi kita. Ingat bahwa pertolongan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Tetaplah percaya, tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri, di mana kami boleh mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mampukan kami dan tolonglah kami untuk dapat menjadi alat kesaksian-Mu, di mana lewat hidup kami dapat menjaga, melindungi, dan memelihara alam yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan percayakan bagi kami. Dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, pada akhirnya kami pun dapat menjaga dan merawatnya, dan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Kepadamu kami juga berdoa, memohon kiranya Allah senantiasa melawat, memberkati para pendengar setia Taburai Injil di mana saja mereka berada. Secara khusus yang ada dalam beban, pergumulan, Tuhan kiranya Engkau menjawab pergumulan mereka seturut kemurahan kasih-Mu, sehingga mereka pun dapat bersukacita dan memuliakan nama Tuhan lewat hidup dan kehidupan mereka. Inilah Tuhan permohonan kami. Kepadamu kami bawa setiap langkah hidup kami. Mohon Tuhan pimpin, sertai dan lindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan yang indah ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, menyertai kita di setiap langkah hidup kita. Shalom.